Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat berbicara tentang cinta, ada sebuah ungkapan, cinta itu mengikhlaskan, merelakan walaupun tidak memiliki. Cinta itu mengikhlaskan, merelakan walaupun kita tidak memiliki. Di antara hal yang sangat-sangat kita cintai dalam hidup kita, yang sulit kita ikhlaskan, yang tidak rela kita berpisah dengannya, yang sangat ingin selalu bersama kita, adalah harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian, kata Allah, sangat-sangat mencintai harta. Jamma ay hubban syadida, kata ahli tafsir. Kalian sungguh sangat-sangat mencintai harta. Makanya para ulama mengatakan, al-mal syaqiqur ruh. Harta itu saudara kandungnya jiwa. Betapa sulitnya seseorang berpisah dengan harta, sebagaimana dia takut untuk berpisah dengan jiwanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara manusia ada yang terus disibukkan, yang tidak mengenal waktu, tidak kenal siang dan malam, kecuali hanya untuk mengumpulkan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sibuk dengan harta baru berhenti tatkala jasad telah masuk ke liang kubur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada nilai-nilai sosial. Ajaran-ajaran yang mulia daripada Islam, ajaran-ajaran yang sungguh tinggi yang ada di dalam agama Islam ini, ajaran yang mengajarkan kepada persaudaraan, kepedulian, empati, kepekaan. Semua nilai-nilai sosial ada di dalam Islam. Bahkan semua ibadah yang ada di dalam Islam adalah ibadah yang mengajarkan kepada arti sosial. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza ishtaka, kata Rasulullah, idza ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil hammi bis sahari wal humma. Bahkan Islam ini adalah agama yang jika satu daripada anggota tubuhnya merasakan sakit, maka semua akan merasakan hal yang sama. Tinggal kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, apakah kita telah benar-benar menjadi muslim yang memiliki kepedulian, kepekaan, nilai empati, atau nilai persaudaraan yang tinggi terhadap sesama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita umat Islam berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah salah satu daripada 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Setelah Zulqa'dah, umat Islam masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, di sana ada sebuah syariat klasik, ada sebuah ibadah klasik, ibadah yang sudah berumur begitu lamanya, begitu tuanya, ibadah yang ada dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ibadah tersebut dipatenkan,
dipertahankan, dikekalkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tersebut bernama al-udhiyatu, kurban. Kurban artinya dekat. Lebih spesifik lagi, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Lebih spesifik lagi, mendekatkan diri kepada Allah lewat binatang ternak. Jadi kita ingin dekat kepada Allah melalui hewan ternak. Kita ingin dekat kepada Allah lewat seekor binatang. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika ada di antara kita, katakanlah di Kabupaten Aceh Barat ini, dekat dengan bupati, begitu senang hatinya. Apalagi jika bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkurban adalah salah satu ibadah yang paling mulia saat seseorang dipertemukan dengan bulan Zulhijjah. Wabil khusus di hari ke-10, 11, 12 dan 13. Berkurban adalah ibadah yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan oleh hambanya pada hari-hari tersebut di bulan Zulhijjah. Ma'amila bunu Adam, kata Nabi, yauman nahri min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidaklah seorang hamba Allah beramal, beribadah, melakukan kebaikan pada hari nahar, pada hari ke-10 Zulhijjah, di hari raya Idul Adha. Tidak ada sebuah ibadah yang paling dicintai Allah yang jika ingin dilakukan oleh seorang muslim pada hari tersebut melebihi daripada ibadah mengaliri darah hewan kurban. Itu yang paling dicintai Allah. Jika kita memiliki sejumlah uang, katakanlah 3 juta rupiah, maka jangan sedekahkan uang tersebut, tapi belikanlah seekor hewan kurban. Ini jika kita benar-benar memahami syariat Islam yang begitu tinggi nilainya. Inni la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha, kata Imam Syafi'i. Bahkan aku, kata Imam Syafi'i, imam kita, imam mazhab kita mengatakan, saya tidak akan pernah memberikan kemudahan, kelonggaran, tidak akan mengizinkan kepada siapa yang mampu berkurban pada hari tersebut dia tidak berkurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan seorang ulama yang bernama Abu Hatim disebutkan dalam kitab tafsir, rela berhutang untuk membeli seekor hewan kurban agar bisa beliau kurbankan saat beliau berada di bulan Zulhijjah. Hal tersebut membuat kagum dan terkejut umat Islam ketika itu. Tastadin wa tasukhul budna, kamu berhutang dan kamu pergi ke pasar membeli seekor hewan kurban. Ya, kata Abu Hatim. Kenapa? Inni sami'atullaha yaqul lakum fiha khair. Karena aku mendengar firman Allah. Tentu para ulama saat membaca Al-Quran seakan-akan Allah bercakap-cakap dengan mereka. Aku mendengar Allah mengatakan saat Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum
min sya'airillah lakum fiha khair. Pada hewan-hewan kurban tersebut, pada kambing, pada sapi, pada domba, pada kerbau, pada unta, itulah syiar Islam. Dan di saat kalian berkurban dengan hewan-hewan tersebut, lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala. Aku ingin aku mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saat Allah menakdirkan kita bertemu dengan bulan Zulhijjah yang mulia, wabil khusus di hari ke-10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kita bisa berkurban untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, berkurban untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa, kata Allah. Yang sampai kepadaku bukan daging kurban tersebut, bukan tulang-tulang belulangnya. Yang sampai kepadaku saat kalian berkurban mengaliri darah hewan tersebut adalah ketakwaan yang ada di dalam diri kalian. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mudah-mudahan saat kita menjalankan syariat Islam secara kafah, secara utuh, secara komprehensif, maka kita akan menyadari begitu tingginya nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Islam bukan hanya mengajarkan tentang kekhusyukan ibadah salat, tapi Islam juga agama, juga sistem kehidupan yang harus tetap memperhatikan tentang interaksi kepada sesama. Dan kurban adalah sebagai salah satu pembuktian kalau kita muslim yang peduli, yang peka, yang bersaudara dengan yang lain. Kalau kita muslim yang akan siap berkurban untuk saudara kita, yang siap memberikan segalanya kepada saudara kita, sebagaimana di bulan Syawal, di saat Zulhijjah, Idul Fitri tiba, kita berbagi dengan fitrah kita. Maka saat tiba hari raya Idul Adha, saat tiba bulan Zulhijjah, maka kita berbagi dengan sesama dengan hewan kurban yang kita kurbankan. Mudah-mudahan saat ada niat di hati kita, Allah akan memudahkan ibadah tersebut. Dan mudah-mudahan saat Allah melihat kita benar-benar berislam dengan sempurna, Allah akan merahmati kita, Allah akan memberkahi hidup kita. Dan mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita pahami tersebut akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat singkat bagi khatib dan bagi kita semua.